Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Nong Darul Mahmadah dalam acara yang lagi viral. Kali ini kita akan membahas kejadian yang sungguh menyedihkan dan memprihatinkan karena di daerah Pematang Siantar ya, ada petugas tenaga medis, ahli forensik yang dikriminalisasi dalam kasus penistaan agama. Ini kan udah kita lagi masa pandemi begini, terus tenaga kerjanya juga, tenaga kesehatannya juga jarang kayak gitu-gitu. Malah dikriminalisasi. Nah, kita akan ngobrolin tentang kasus itu ya. Seperti biasa bareng Kak Ade Armando. Halo Kak Ade. Halo Nong, halo penonton Cokro TV. Halo Sahal. Iya, ada Halo. Sahal juga nih. Ada Ahmad Sahal. Halo Nong, Biasanya, halo Bang Ade. ya biasanya Mas Eko, tapi Mas Halo. Eko lagi izin dulu. Kalau Sahal Ya. nih NU. NU Kiai. Makanya Kiai. ini menarik nih, pas banget menghadirkan Mas Ahmad Sahal ini dalam perbincangan yang lagi viral ini. Jadi kasusnya itu, Kak Ade, Mas Sahal itu ternyata terjadi sudah sejak bulan September ya, persisnya itu tanggal 20 September. Jadi ada seorang suami yang melaporkan istrinya yang meninggal diduga COVID dan katanya dimandikan oleh petugas yang semuanya laki-laki. Karena memang di rumah sakit itu tidak ada petugas perempuan gitu. Nah, itu dilaporkan ke polisi sehingga 4 petugas kesehatan ini akhirnya sekarang sudah menjadi terpidana ya. Bagaimana ya istilahnya ya? Belum. Oh, tersangka ya? Tersangka. Dan dakwaannya itu adalah penistaan agama. Ini penistaan agama gitu loh. Jadi absurd banget dan sekarang sih belum ditahan, cuma akhirnya ini memberikan efek yang tentu saja tekanan yang sangat berat khususnya buat 4 orang yang menjadi tersangka ini dan juga tentu saja kepada teman-temannya ya, karena kan mereka jadi khawatir juga terjadi pada mereka juga kan gitu. Nah, kita akan berbincang soal ini. Gimana Kak Ade dulu nih meresponi kasus ini, Kak Ade, gimana? Ya persis seperti yang tadi Nong katakan, ini absurd. Buat saya itu luar biasa mengejutkan, luar biasa, barangkali terkesan terbelakang ya apa yang terjadi ini. Karena memang cara berpikir udah salah berantakan. Menurut saya tanpa akal sehat sama sekali ya. Karena begini, tentu saja ada yang namanya semacam protokol yang ditetapkan oleh MUI tentang memandikan jenazah. Tapi itu kan semua harus dipandang dalam konteks sesuatu yang normal. Ketika normal, kalau bisa sebaiknya kalau jenazah orang yang meninggalnya adalah perempuan, yang memandikan jenazahnya juga perempuan, misalnya begitu ya. Itu kan semua dalam rangka ya keadaban, tapi dalam kondisi normal ya. Dan lebih ke soal kepantasan saja. Tapi kalau sekarang, apa sih yang membuat orang harus marah? Apakah karena si para pria itu dianggap melakukan penodaan agama dalam artian memegang-megang jenazah perempuan yang bukan muhrimnya? Ini kan jenazah. Dan dalam kondisi COVID ini memang diperlukan, tidak semua orang bisa dilibatkan untuk memandikan jenazah ya. Jadi misalnya barangkali si keluarga almarhumah itu menganggap bahwa seharusnya kami yang memandikannya ya. Artinya saudara-saudara perempuannya. Dalam kondisi normal itu bisa dilakukan. Ini kan kondisinya nggak normal. Nah, darurat. Jadi apa sih yang ada di kepala orang-orang itu sehingga ini dianggap sebagai sebuah, bayangin, penistaan agama. Apa maksudnya dengan penistaan agama ya? Dan jangan salah, yang protes ini bukan cuma keluarga si almarhumah ya. Kalau saya buka-buka pemberitaan di media, itu bahkan salah satu yang barangkali paling awal protes itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam Pematang Siantar. Jadi mahasiswa, orang-orang pinter gitu loh, yang mempersoalkan ini. Dan sampai akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pematang Siantar barangkali ya,
itu juga Iya. turun tangan dan semua turut menyalahkan, dan akhirnya keempat orang ini harus dibawa ke polisi dan dinyatakan sebagai tersangka. Dan sekarang mereka itu nggak ditahan semata-mata karena satu alasan yang sederhana, karena di rumah sakit Pematang Siantar itu kurang Nggak ada orang tenaga, lagi, iya. tidak ada orang lagi. Jadi ini menurut saya sih memang ada sesuatu yang sangat salah dalam cara berpikir orang-orang ini yang harus memang dilawan gitu ya. Makanya saya Betul. senang kalau teman-teman itu, dan saya sudah turut menandatangani itu, mengajukan sebuah petisi yang meminta agar negara atau Pak Jokowi menyelamatkan keempat orang ini. Karena it doesn't Iya. make sense bahwa mereka itu dinyatakan tersangka. Betul. Bukannya kita mendukung gitu ya, tapi kok malah atau Ya, berterima kasih gampang lah gitu, tapi malah justru berterima menyeret kasih, mereka, betul, iya, menyeret betul, mereka ke betul. dalam penjara. Karena ini kan kasusnya kan lagi kasus COVID ya. Nah, Iya. ini kan kita ada Mas Ahmad Sahal nih yang sangat ngerti soal ini, kan konteksnya yang diprotes atau yang dijadikan persoalan ini kan soal Islamnya ya, soal bahwa istrinya itu tidak diperlakukan mandinya itu secara Islami lah dalam tanda kutip ya, karena bukan muhrim gitu kok, yang mandiin cowok kayak gitu. Nah, Dan ini yang gimana? memandikan ada yang beragama Kristen katanya. Nah, itu ya kayak gitu itu kan gitu. Ya, ya. Nah, kita mungkin butuh penjelasan dari Mas Ahmad Sahal. Memang dalam Islam nih Mas Ahmad Sahal itu sangat rigid seperti itu ya, meskipun misalnya dalam kondisi COVID seperti sekarang ini dan tenaga kesehatannya juga sangat terbatas, tidak hanya perempuan yang nggak ada, justru kan yang mungkin beragama Islamnya juga sangat terbatas Iya, gitu iya. kan. Ini kan istilahnya sudah dimandiin aja sudah bagus, istilahnya kan gitu ya, Kak Ade ya, gitu kan, masalahnya. Gimana nih pandangannya, Mas Sahal? Mungkin bisa dijelaskan ya. Ya, terima kasih Nong. Kalau menurut Islam sebenarnya bahkan kalaupun toh ini pakai situasi normal ya, itu menurut saya level yang paling mungkin itu hanya sekedar kelalaian. Kalau pakai situasi normal ya. Ya. Kelalaian dalam arti kalau jenazahnya itu perempuan, harusnya kan tadi yang seperti Bang Ade bilang, harusnya kan yang memandikan itu perempuan karena kan juga ya soal mahram ya, juga soal aurat dan seterusnya. Itu kalau kondisi normal. Kelalaian dalam arti ya itu dosa gitu. Tetapi tidak dalam level penodaan agama atau penistaan agama, itu jauh sekali gitu loh. Itu loncatan yang luar biasa, loncatan logika yang luar biasa ajaib lah ya, absurd gitu. Ya, absurd. Itu kalau normal loh ya, kalau normal. Apalagi ini tidak normal. Tidak normal itu artinya darurat. Dalam hukum fikih itu kalau sesuatu yang disebut sebagai darurat itu apa? Darurat itu ukurannya kalau situasinya itu dibiarkan, itu akan mengancam kehidupan. Banyak orang mati, banyak ekonomi hancur, kehidupan sosial politik, kehidupan masyarakat terganggu. Itu darurat. Dalam situasi seperti itu, apa yang tadinya dilarang itu dibolehkan. Dan itu kaidah yang dalam fikih itu sebenarnya sangat sangat biasa. Dalam arti kalau orang belajar hukum Islam itu sebenarnya harusnya tahu gitu loh. Ad-daruratu tubihul mahzurat, dalam kaidah fikihnya itu. Situasi darurat membolehkan hal yang tadinya dilarang. Jadi katakan aja, taruhlah misalnya memandikan jenazah lain mahram, ya, maksudnya lain jenis yang tidak mahramnya, itu nggak boleh. Itu bisa diterabas kalau karena situasi darurat. itu Itu hukum Islam sederhana sebenarnya. Jadi aneh sekali. Basic banget itu ya. Basic hukum Islam sebenarnya. Situasi darurat ya, contoh yang sering dipakai kan kalau dalam situasi darurat sesuatu makan bangkai itu boleh. Karena kalau kelaparan Islam banget itu bilang kalian jangan sampai membunuh diri, mencelakakan diri sendiri. Dan kalau yang ada hanya bangkai, ya makan bangkai itu wajib, justru bukan hanya boleh loh. Makan bangkai itu justru wajib untuk menyelamatkan kehidupan gitu. Jadi darurat itu mempunyai hukum tersendiri gitu loh. Dan ini sesuatu yang
sebenarnya standar basic dari hukum Islam. Makanya aneh sekali ketika ada kasus ini, MUI Pematang Siantar memberikan hukum yang menurut saya sangat bertolak belakang dengan prinsip hukum Kaidah. Islam. Kaidah hukum Islam Iya, ya. dan tadi misalnya Bang Ade nyebut HM, Himpunan Mahasiswa Islam. Itu dasarnya apa dia pakai penodaan agama? Dari segi hukum Islam itu sangat dibolehkan. Situasi darurat itu, gitu loh. Jadi ini tidak ada masalah sebenarnya dari segi hukum Islam. Kita belum bicara Kesannya, tentang hukum nasional ya, hukum situasi negara yang gitu ya. eksepsional ya. Dari segi hukum Islam tuh boleh, sangat boleh gitu. Dan ini menjadi absurd karena pertama itu dipersoalkan, yang kedua pakai argumen penodaan agama. Ini betul-betul menodai, justru melanggar, menyelisihi hukum Islam. Jadi pas penersangkaan para nakes itu justru bertentangan dengan hukum Islam. Kesannya seperti orang-orang majelis ulama itu kok nggak ngerti hukum Islam ya, hal ya? Iya, jadinya. Betul. Makanya itu aneh sekali. Dan jadi ini ada terjadi pada bulan September kan tadi ya? Iya, tanggal 20 September. Itu lagi gawat-gawatnya kan? COVID. Iya, lagi tinggi-tingginya di mana-mana. Lagi tinggi-tingginya, dan kalau misalnya tidak dilakukan pemandian upaya memandikan jenazah oleh nakes yang ada, itu luar biasa efeknya kepada kehidupan sekitar gitu loh. Ya itu makanya yang tadi saya bilang, hal ini aja kan sebenarnya udah dimandikan, sebenarnya udah bagus ya. Seperti yang tadi kamu terangkan, dalam kondisi darurat siapapun, istilahnya kan siapapun yang ada di situ karena untuk memuliakan jenazah gitu kan. Itu kan oleh para nakes ini yang benar-benar mengabdi itu kan dimandikan gitu loh. Dan mereka kan tidak berpikir sampai sejauh ini kan dampaknya, sampai dilaporkan kemudian jadi tersangka. Makanya kita kaget dan kok bisa timbal baliknya lah istilahnya. Timbal baliknya ini kok seperti ini gitu. Ada anggapan jadinya yang saya ingin katakan logikanya sangat sesat gitu ya. Jadi misalnya gini, memang si para petugas nakes itu berempat tuh kepengen banget ya memandikan jenazah perempuan yang bukan muhrimnya ya, hanya karena mereka ingin menghina agama atau karena mereka memang otaknya kotor atau apapun, kan nggak ada. Ini semua dilakukan ya secara logika akal sehat saja adalah dalam rangka menjalankan protokol kesehatan. Kalau saja di dalam Islam itu memang ada cara memandikan jenazah yang meninggal karena COVID atau dalam suasana COVID, dan itu bisa dilakukan oleh saudara-saudara si bapak itu atau saudara-saudara si almarhumah, itu tentu dengan senang hati rumah sakit akan mengizinkan kan. Ya udah, lepas aja, kasih aja kepada keluarga. Jadi ngototnya suruh. Bahkan kalau dikasihkan ke keluarga, Bang Ade, justru itu bertentangan dengan, justru itu membahayakan kehidupan. Dan itu justru bertentangan dengan spirit syariah. Yaitu menjaga kehidupan, menjaga salah satu prinsip dari hukum syariah itu adalah hifzun nafas istilahnya. Menjaga kehidupan, menjaga nyawa, melindungi nyawa, jangan sampai ada yang kena. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada salahnya dari segi hukum Islam. Artinya bukan hanya dari segi hukum Islam salah ya hal ya, tapi juga dari protokol kesehatan supaya tidak menyebarkan virus ini kemana-mana, kan itu salah juga kalau misalnya seandainya diserahkan atau dimandikan oleh pihak keluarga kan. Jadi sebenarnya dalam kasus ini apa yang dilakukan oleh 4 nakes ini kan dari segi agama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Sahal itu salah gitu ya kan? Maksudnya bukan salah, udah benar gitu loh. Nggak ada salahnya gitu kan. Karena secara basic dari syariat Islam itu udah benar. Tadi secara logika juga gitu kan. Itu ya make sense banget apa yang dilakukan oleh nakes ini ya. Gitu. Bahkan kalaupun tidak ada COVID, andai kan tidak ada pandemi ya, tidak ada situasi darurat, itu pun bukan penodaan agama gitu loh.
Iya, Jadi iya, itu bahkan dari segi hukum Islam pun kalau situasinya normal pun aneh banget disebut penodaan iya. agama Tapi gitu. yang lebih mengerikan lagi, Nong, adalah Mm-mm. bahwa eh, itu seperti semua pihak di pematang siantar itu mendukung gerakan ya, yang tadi saya katakan tidak pakai akal sehat ini. Misalnya saja ada berita juga bahwa pimpinan pimpinan daerah, saya lupa bupati atau siapa gitu ya, di Mm. Pematang Siantar itu minta maaf ya. Minta Mm. maaf dan menghubungi MUI ya untuk Hmm, menyatakan, terus itu satu. Jadi bukannya menyatakan bahwa mereka mendukung atau mereka melindungi atau mereka memberi pembenaran dan Atau mengatakan kayak pasang yang tadi badan lah disampaikan gitu oleh ya. Sahal atau Mm. kita pasang Mm. badan demi kebenaran, mereka malah minta maaf. Dan hari-hari ini atau kapan yang kita lihat ada foto-fotonya itu loh. Iya, Jadi iya, ada yang pada ya, aksi kumpulan itu ya, protes ya. demonstran ya dengan Mm-mm. tuduhan jangan biarkan penodaan agama terjadi. Ini doesn't make sense at all. Betul. Artinya ya, ulama-ulama di Pematang Siantar itu juga seperti mensupportnya, mendukungnya gitu ya, bahkan barangkali ikut memprovokasi dan memobilisasi. Ini Mm. persoalan yang sangat serius saya rasa buat kita betul, semua, karena ini Mm. menunjukkan ya betapa agama jadinya bisa mengancam kita semua ya. Betul. betul. Nah Dan itu menurut saya salah satu wujud dari keseriusan apa dalam merespon ini adalah menurut saya MUI pusat perlu melakukan semacam klarifikasi ya, atau penjelasan untuk membantah, untuk menyangkal pandangan dan keputusan MUI Pematang 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 Siantar siantar. bahwa itu Siantar betul. salah Betul. gitu. Betul. Jadi Ya, ini Iya. ya, demi kita melindungi atau menjaga marwah hukum Islam itu sendiri. Dan ya, Jadi juga lepas ya, melindungi ini juga, tenaga kesehatan ini kan udah ya, mati-matian gitu loh. Apalagi kita bayangkan di Jakarta aja yang katakanlah kota besar ya, atau di Bandung di mana-mana gitu yang akses, fasilitas, orang-orangnya juga cukup banyak. Itu kan udah kewalahan dengan betul. kondisi COVID sekarang. ya, Apalagi di Pematang Siantar. Lah, sekarang Ya, dikriminalisasi kan bisa bayangkan Siantar. bagaimana psikologis teman-teman tenaga kesehatan ini gitu. Bukan ya. Jadi bukannya maksud bagian saya, forensiknya ya, tapi juga dokternya, ya, susternya dan Dan ini lain-lain kan gitu. kita bisa lihat terjadi di banyak tempat ya soal betapa sulitnya jadi tenaga kesehatan di masa ini ya. Betul, Mereka itu betul. punya kewajiban untuk Mm-mm. menjalankan semua protokol ya. Di Betul. Jakarta kita juga sering lihat tuh kasus di mana ketika si keluarga ngotot bahwa apa anggota keluarganya bukan COVID misalnya kan, atau Mm-mm. anggota keluarganya memaksa agar si petugas kesehatan itu mereka merebut jenazah dari rumah sakit dan seterusnya. Itu bisa Mm. sampai sangat menegangkan, sangat Mm. intimidatif dan seterusnya. Mm. Jadi memang Mm. tidak mudah menjadi tenaga kesehatan di masa ini. Mm. Mm. Sementara mereka itu menjalankan kewajiban, dan kalau Mm. mereka misalnya gini, taruhlah saya menjadi anggota si tenaga kesehatan dan bilang, ya Mm. udah silahkan deh ambil aja tuh jenazah. Mm. Anda mandikannya sendiri. Saya nggak Mm. peduli misalnya. Mm. Mereka bersalah. Mereka itu Iya. justru bisa kena sanksi juga ya karena Mm. membiarkan Mm. itu terjadi. Jadi Mm. mereka itu seperti ya buah si malakama kan. Iya. Nah, Iya. setelah ini Iya. semua mereka lakukan, terus sekarang diintimidasi sampai ada rombongan Mm. demonstran sampai Mm. uh, dan dia terancam hukuman berapa tahun? 5 tahun ya hal ya penodaan Iya, ya. agama itu. kalau 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 penodaan agama minimal 5 tahun ya. dan ini lagi-lagi juga menunjukkan betapa karetnya itu ya, pasal penodaan Ya, agama itu betul-betul bisa Mm. dipakai untuk ya. menghantam siapapun yang dianggap yang tidak disukai gitu loh. Jadi agama Mm. dijadikan sebagai palu godam gitu untuk menghabisi Mhm, orang yang tidak mhm, disukai. Itu contoh ini salah satu contoh kan, mhm. contoh terbaru. Mm. Tapi aku Mm. tadi mau bilang Iya, bahwa MUI harus tampil, MUI pusat untuk melindungi marwah hukum Islam. Nah, pemerintah juga iya. harus bersikap, harus menyatakan sikap pemerintah pusat lah. Saya nggak tahu apakah itu Satgas COVID atau COVID ya. pemerintah atau Pak Mahfud atau siapa gitu pemerintah menyatakan membela nakes seperti yang dibilang Bang Ade Iya, tadi. iya. Ini nakes ini Mm. berjuang mati-matian berjibaku dengan hidup dan mati, terus Mm. tahu-tahu dibidik dengan pasal yang Iya. aneh sekali gitu loh. Jadi Mm. tadi ini Mm. sesuatu yang harus dibela, harus ada sikap pemerintah Mm. membela gitu. Jadi pemerintah Mm. membela nakes Mm. dan
MUI MUI membela marwah ajaran Islam hukum itu Islam sendiri jangan ya. sampai dikotori oleh upaya-upaya yang melihat hukum Islam itu sebagai begitu sempit, begitu kaku, udah gitu salah pula gitu. Dari segi hukum Islam pun salah gitu. Bahkan kalau saya sebagai orang yang menggunakan akal sehat nih, saya Muslim tapi saya gunakan akal sehat. Kan it doesn't make sense kalau sampai dalam Islam ada ajaran yang mengatakan bahwa pemandian jenazah itu harus dilakukan hanya oleh gender yang sama, muhrimnya. Bahkan muhrim ya, bukan lagi gender ya, tapi bahkan harus muhrimnya ya. Itu kan serem sekali karena bisa terjadi ini bisa mempersulit ya apa yang terjadi di lapangan ya. Dan yang saya tahu kan ya oke lah, Islam itu agama yang sangat peduli pada hubungan antar jenis ya, misalnya saja ayat yang mengatakan tahanlah pandanganmu gitu ya, pakailah pakaian yang menutup dadamu dan seterusnya ya, dan barangkali tidak boleh bersentuhan kalau bukan muhrim. Tapi ini kan kita bicara tentang orang yang hidup ya. Artinya bentuk-bentuk semacam itu masih bisa dipahami kalau ini hubungannya dengan dengan mereka yang masih hidup, ya misalnya dokter dengan pasiennya gimana gitu ya. Apakah boleh nggak sih pasien perempuan diperiksa oleh dokter laki-laki yang bukan muhrimnya? Ya saya yakin sih kita pakai akal sehat itu bisa ya, demi keselamatan atau demi kesehatan si ibu itu kan, si perempuan itu. Kedua adalah apalagi ini adalah udah jenazah yang jelas-jelas musnya sih yang nggak arousing lah, nggak ada soal kesusilaan lah di situ. Saya menduga bahkan dalam Islam sendiri, ini tapi akal sehat saya ya, yang mestinya nggak ada lah larangan semacam itu. Itu dan udah clear banget kan tadi oleh Sahal. Terduga COVID kan. Jenazahnya ini terduga COVID-19. Nah, poin gitu saya gini Hal, apakah benar bahkan dalam kondisi normal saja memang ada hukum Islam yang mengatakan bahwa seorang pria atau petugas kesehatan tidak bisa memandikan jenazah yang bukan muhrimnya? Saya itu rujukannya apa gitu? Itu datang dari mana? Yang saya tahu sih di Quran jelas ada. Saya nggak tahu yang lain-lain. Karena it doesn't make sense at all. Karena sebenarnya kan kalau gini Bang Ade, kalau dalam situasi normal kan biasanya prinsip hukumnya tuh begini. Jadi selama masih ada tenaga yang tenaga profesional ya, tenaga profesional yang perempuan, ya itu harus dilakukan oleh perempuan. Itu sebenarnya kan itu prinsip dasar, kan? Prinsip umum saja gitu. Tapi sorry Hal, itu kan kesepakatan aja kan? Iya, enggak, maksud saya gini. Para ulama maksud saya andai taruhlah kita mengikuti argumen itu gitu loh. Jadi kita nggak mempersoalkan argumen itu. Oke lah, itu argumen itu pakai gitu misalnya. Tetapi kan ini kan situasinya lagi-lagi situasi darurat itu nggak bisa dipakai sebagai itu terlalu riskan sekali gitu loh kalau itu diabaikan gitu. Itu poin saya dan ini nggak bisa. Saya setuju dengan itu. Saya cuma mau bilang bahwa kalau saya bahkan berada pada kubu yang lebih jauh lagi, buat saya tuh mengatakan bahwa ada larangan bagi petugas kesehatan pria untuk memandikan jenazah yang bukan muhrimnya gitu ya. Itu bahkan itu saja ya. Itu saja udah doesn't make sense. Ini sama aja dengan tadi pertanyaan saya adalah boleh nggak dokter itu membuka baju si pasien perempuan? Buat saya sih ya terjadi setiap saat kan. Nggak apa-apa kan. Karena kan kita nggak bicara tentang sesuatu yang tidak susila gitu ya. Bukan sesuatu yang terkait sama gitu ya. Itu poin saya. Apalagi ini. Iya betul. Jadi kan kalau kita kembali kepada kasus ini agak jauh, kalau agak perdebatan terpisah ini. Kalau memandikan itu kan bukan, kalau dokter itu kan memang membutuhkan keahlian Bang Ade. Jadi artinya nggak semua orang bisa sebagai dokter kan. Jadi kalaupun toh soal sesama berbeda jenis itu diterabas itu karena ada faktor keahlian dokter itu yang dibutuhkan. Tapi kalau memandikan jenazah itu kan siapapun bisa.
gitu. Iya, Jadi iya. itu tidak membutuhkan skill ya. Kalian memandikan jenazah kan hanya memandikan. Makanya kalau masih ada perempuan yang bisa melakukan, ya harus perempuan. Itu kalau situasi harus sesama sesama ininya lah, Ya. Saudaranya, sesama sejenis muhrimnya. Ini atau soal keluar mahramnya. NU-nya nih. Iya, enggak, tapi ini kan hukum Iya, iya. standarnya begitu. Tapi kan Iya. lagi-lagi saya bilang pertama, kalau pakai ini sekalipun itu tidak bisa disebut penodaan agama. Dari mana? Penistaan Ya. agama itu absurd Nah, sekali. Itu satu. tapi saya juga Yang mau kedua, gini, sorry Hal. Kenapa saya menyatakan ini? Kan penonton kita nih ada banyak orang nih. ya, Ya. Ada yang juga non Muslim, ada yang Muslim kayak saya gitu ya, yang sangat yang sekuler dan seterusnya. Dan saya seperti akan seperti saya yang bilang, emang nggak boleh? Emang kenapa nggak boleh? Emang larangannya kenapa? Gitu loh. Saya mau bilang itu sebetulnya lebih kesepakatan aja, lebih kepantasan, pakai keadaban kan, keadaban di kalangan Muslim di Indonesia saat ini, yang sebetulnya kalau dilacak-lacak hukumnya sih, saya yakin nggak ada tuh aturan yang bilang begitu. Itu lebih kita buat-buat aja nih para ulama ini dalam pandangan saya. Pandangan NU lain tentu. Enggak, ini bukan soal NU atau enggak NU. Ini saya memakai argumen mereka saja gitu loh. Jadi ini kalaupun toh memakai argumen hukum Islam yang standar gitu loh Bang Ade, yang dijadikan acuan oleh MUI, itu pun tuduhan ini mengada-ada gitu loh. Ya. Itu maksud saya. Kalau setuju saya. Jadi saya memakai pandangan terlalu kebablasan lah. Kebablasan gitu. Sangat bahkan kebablasan. kalau situasi normal sekalipun ini kebablasan. Apalagi situasi darurat itu jelas salah kuadrat gitu loh. Salahnya itu salah yang luar biasa fatal. Sehingga nggak cukup hanya protes dari civil society. Ini harus ada respon dari pemerintah. Intervensi dari pemerintah pusat untuk melindungi nakes dari kebodohan ini gitu loh. Ini bodoh sekali ini langkah yang dilakukan oleh pentersangkaan itu kebodohan yang luar biasa. Pemerintah harus melindungi rakyatnya dari pembodohan semacam ini. Jadi secara kuat tuh. Betul. Jadi secara dasar hukum Islam juga sangat lemah gitu kan. Dari hukum nasional juga pasti ini juga apalagi gitu kan. Nah, makanya dan juga hukum akal sehat, bahkan akal sehat yang tadi disampaikan oleh Bang Ade juga benar-benar sesat pikir sesat akal sehat banget gitu. Nah, kita berharap banget nih dengan dukungan kita semua, juga para pemirsa Cokro TV kita bisa membebaskan 4 nakes ini, tidak lagi menjadi tersangka penistaan agama. Nah, yang ingin mendukung nih, saya ingin mengumumkan tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Bang Ade soal yang sudah kita lakukan. Tadi kalau Sahal misalnya mengusulkan ada intervensi dari MUI pusat atau pemerintah pusat lewat Satgas Covid atau apa gitu, Menteri Kesehatan, kita nggak tahu teknisnya seperti apa. Tapi kita juga bisa melakukan hal untuk mendukung 4 nakes ini, yaitu dengan cara mengisi petisi di Change.org, tinggal cari, nanti mungkin di layar juga akan diperlihatkan linknya. Kita dukung bersama-sama supaya 4 nakes ini terhindar atau bebas dari tuduhan penistaan agama yang sangat-sangat absurd itu. Bang Ade, Sahal, dan mungkin kita sampai di sini dulu. Gimana? Saya mau minta satu hal. Saya juga berharap ini kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain lah kan kita punya banyak organisasi sipil yang selama ini memperjuangkan hak asasi, termasuk Komnas HAM gitu Organisasi-organisasi seperti ini, karena tadi yang saya katakan menurut saya penting banget. Ini yang jadi taruhan tuh adalah betul-betul apakah kita akan tunduk pada tekanan publik yang sebetulnya menggunakan tidak pakai akal sehat dan sangat terbelakang, bodoh dan seterusnya. Itu Jadi ini ajakan kepada kalangan masyarakat yang selama ini juga sangat gencar di medsos terhadap pentingnya kita terhindar dari COVID, pentingnya menjaga pemerintah itu peduli COVID.
ini kesempatan kepada mereka, kalangan SJW, kalangan Ya, siapapun lah, inilah, siapapun ya pejuang yang hak punya hati asasi nurani. atau siapa itu, kalangan-kalangan nasionalis lain gitu, untuk ayo kita bersama-sama memprotes, menentang pentersangkaan ini. Ya, setuju. Target kita gimana supaya 4 nakes ini jangan jadi tersangka. Terbebas, betul. Mereka bebas dari tuduhan justru penistaan harus dihormati agama. jasa-jasanya, bukannya malah dijadikan sebagai kriminal, sebagai tersangka penistaan agama. Ya, setuju. Betul. Siap. Iya. Oke, pemirsa Cokro TV, jadi sudah jelas dan kita akan terus-menerus tunggu update dari Pematang Siantar, dan kita berharap banget 4 nakes ini bisa bebas, karena ini juga masih proses ya, statusnya masih tahanan kota, ini sedih ya, dan mudah-mudahan nggak kemudian di SP3 ya istilahnya ya. Kita harapkan di SP3. Ya, di SP3 dengan dukungan kita semua. Ya. Saya kira kita udah selesai dulu ya tema yang lagi viral tentang 4 nakes ini. Kita terus berjuang bersama-sama, nanti kita update terus, dan kita ketemu lagi di yang lagi viral dengan tema yang hot-hot lagi minggu depan. Sebentar lagi, beberapa waktu lagi deh kita akan bahas lagi ya. Oke. Karena kan yang lagi viral tuh sering muncul. Iya. Jadi kalau ada yang viral lah, kita langsung muncul, ketemu dengan pemirsa semua. Oke, semua Mas Sahal, Bang Ade, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu. Salam. Dadah semuanya. Bye-bye. Bye. Bye.